Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang untuk warahmatullahi sahabat Para wabarakatuh. semua. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu lagi dalam acara Zoom Talk-nya Farah. Untuk edisi ini adalah sesi bagi saya, Reni Erina. Sesi untuk mengenal siapa tokoh atau tamu kita yang saya hadirkan di hari ini. Tokoh ini pastinya istimewa. Tapi sebelumnya, sebelum kita membawakan acara ini, saya ingin menyapa teman-teman Farah semua. Untuk sahabat Farah yang ingin bergabung, silahkan nanti boleh bertanya di sesi yang sudah kami siapkan. Dan kita akan bertanya kepada narasumber kita. Tersedia kenang-kenangan dari Farah ID dan tamu kita ini juga akan memberikan satu kenang-kenangan istimewa yang katanya didatangkan langsung dari Kolombia. Betul, betul Ibu? Nampaknya Betul. begitu, Mbak. Oke, kita langsung saja ya Ibu ya. Aduh, karena ini Baik. suasananya sudah semakin menghangat ini. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol terus. Oke, sebelum saya memulainya, sebentar saya buka contekan dulu. Tamu kita ini adalah Duta Besar RI untuk Kolombia tahun 2012 hingga 2017. Lahir di Indonesia pada Juli 1956. Menikah dengan Bambang Wiroretno Satmojo dan dikaruniai 2 putra yang ganteng-ganteng. Saya belum pernah ketemu sih. Sederet prestasi telah diraih oleh perempuan bergelar master di bidang keuangan ini. Bukan hanya prestasi di dalam negeri, tapi juga prestasi di luar negeri. Hingga saat ini beliau tetap aktif di beberapa kegiatan sosial dan juga mengisi beberapa seminar kewanitaan. Yang menarik adalah pengalaman beliau saat menjadi duta besar di Kolombia, sebuah negara dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Selama 5 tahun di sana ada banyak catatan penting tentang kerjasama Indonesia dengan Kolombia, tentang bagaimana perempuan harus mampu berdiri di atas kakinya di negeri yang jauh beribuan mil di sana, dan bagaimana perempuan Indonesia bisa menjaga sikapnya, bisa menjaga norma dan nilai-nilai kehormatan dirinya dan negaranya. Kita sambut beliau bernama Ibu Tri Mulyani, tetapi Edi. Ibu Tri Edi Mulyani, tapi saya biasa menyapanya Ibu Nini. Ya Ibu Nini Betul, ya. Mbak. Jadi teman-teman silakan menyapanya dengan Ibu Nini juga. Halo Ibu Nini, apa kabar? Baik, Mbak. Selamat Oke, pagi. pagi. Cakep banget Ibu pagi ini. Sama seperti yang bicara. Kita ketemu terakhir kapan ya Bu ya? Udah agak lama ya Bu ya? Wah, kayaknya udah lama banget. Tapi saya masih ingat tuh, ada satu pertemuan di sekitar Cikini. Di situ kita bertemu, ingat nggak? Dengan calon duta besar yang akan menggantikan saya pada saat itu. Dan seorang desainer juga. Dan kita ngobrol-ngobrol banyak sekali tentang segala macam di situ. Saya selalu ingat pertemuan saya dengan Ibu Nini itu pasti seru, rame, tak terlupakan, dan nggak pernah bosan. Oke, Ibu, kita akan kembali untuk mengenang masa-masa Ibu bertugas di Kolombia ya. Ada banyak hal yang bisa di-share di sana. Sebagaimana kita tahu, Kolombia adalah negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Terkenal dengan peredaran narkobanya, perkelahian, penembakan antar geng, kartel ya Bu ya. Juga perdagangan perempuan. Itu hal-hal yang bikin kita merinding. Nah, baru-baru ini Bu, di Kolombia terjadi lagi kasus pembunuhan yang kita tidak pernah tahu siapa pelakunya, apa penyebabnya, dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Nah, kasus sekarang ini yang terjadi di awal Agustus kemarin hingga sampai 45 orang, itu sebenarnya bukan kasus yang baru kan ya Bu? Itu sudah terjadi sejak tahun 2014 kalau nggak salah, dan di tahun 2000 ya, dan tahun 2016 kemudian ada pembaharuan kerjasama dengan beberapa pihak untuk meredakan kasus tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya nih Bu, ketika tahun 2012 di mana kasus itu sudah mulai meninggi, Ibu mendapat tugas dimandatkan sebagai seorang wakil Indonesia. Apa perasaan Ibu saat itu?
bagaimana cara Ibu bereaksi untuk menerima tugas yang mungkin berat ya untuk seorang perempuan? Terima kasih Mbak Erin. Memang menarik sekali ya kalau kita bicara tentang tugas-tugas saya di sana sejak awal mungkin. Bahkan teman-teman media bilang sama saya seperti gini, Bu, kok mau sih ditugaskan ke Kolombia? Katanya gitu. Padahal kan negaranya rawan, Bu. Banyak penculikan, perampokan, pemberontakan, menjadi pusat perdagangan narkoba, drug. Terus dari itu mereka juga mempunyai kebebasan untuk memiliki senjata api, women trafficking, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bikin orang dengernya aja serem. Tapi saya sendiri merasa dapat kesempatan yang sangat besar. Dan juga kepercayaan yang tinggi dari pimpinan. Karena saya selalu berpikiran positif dan percaya bahwa pasti pimpinan itu mempunyai rencana dan harapan khusus kepada diri saya untuk menjalankan peran sebagai wakil dari Indonesia di Republik Kolombia. Itu yang pertama. Terus kemudian kenapa juga saya menyatakan iya? Karena saya orangnya sedikit avanturir juga. Jadi satu, negara itu sangat jauh, dia ada di belahan bumi yang lain. Dia itu kalau dikatakan walaupun satu khatulistiwa, tapi di belahan bumi yang lain sangat jauh. Bahkan dengan penerbangan sekalipun itu memakan waktu hampir 30 jam karena tidak ada yang direct penerbangannya. Nah, jadi saya kayak tertantang gitu loh. Itu yang membuat saya menyatakan, baik Pak, saya akan jalankan. Kemudian mengenai soal pembunuhan dan lain sebagainya, memang betul Mbak Erin. Tapi di beberapa daerah tertentu ya, tidak di seluruh provinsi atau bagian dari Kolombia. Dan kejadian itu terjadi di provinsi Cali. Cali, ya. Iya. Dan kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak. Anak-anak. Tentu saja itu korban pembunuhan dari kita katakanlah oposan. Mereka itu kaum gerilyawan, paramiliter ya. Terus kemudian mereka-mereka yang bertentangan dengan pemerintah Kolombia. Sebetulnya anak-anak itu mereka tidak tahu persis. Mereka itu tidak salah dan mereka tidak tahu persis. Ketika mereka berada di daerah kekuasaan, kita katakan si oposan tadi atau para gerilyawan tadi, mereka itu dengan tanpa pikiran jelek, tanpa latar belakang apa-apa, mereka bermain di situ. Sekedar bermain aja, mereka main layang-layang, mereka lain sebagainya. Dan kemudian diajak, ditangkap, ada yang ditawari untuk bergabung dengan pasukan mereka, ya. Tapi tentu anak-anak nggak mau kan. Biasanya mereka tuh diiming-imingi dengan senjata. Kamu bisa bermain dengan ini, kamu bisa begini dan sebagainya gitu ya. Tapi banyak anak-anak yang tidak mau karena mungkin sudah di warning oleh orang tuanya dan lain sebagainya, sehingga mereka menolak. Nah, ketika ditolak, mereka nggak terima. Kebanyakan anak-anak yang direkrut itu mereka sekitar umur 12, 13, 14. Kenapa anak-anak sekitar itu? Karena akan mudah untuk dididik, untuk di brainwash dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh anak-anak yang tanpa dosa. Sementara para gerilyawan dan para militer itu mereka nggak pandang bulu. Siapapun yang tidak mau memenuhi mereka, siapapun yang berada di areanya mereka, mereka bunuh saja. Dan mereka lakukan tanpa perasaan. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini atau pada bulan Agustus yang lalu. Begitu Mbak Erin. Jadi memang kondisinya agak mencekam di sana. Nah, Ibu, tadi Ibu bilang kan pertimbangannya adalah karena Ibu suka traveling, jadi menerima tugas ini. Tapi dari keluarga Ibu sendiri bagaimana? Kenapa, Mbak? Dari keluarga Ibu sendiri gimana? Dari suami, anak-anak, keluarga besar, itu bagaimana? Memang pada saat pertama kali saya mendapat tawaran, saya minta izin sama suami. Saya tanyakan, apakah boleh, gitu ya? Apakah saya mungkin berangkat ke sana dan lain sebagainya. Tentu saya membaca background negara tersebut kan dan lain sebagainya. Tapi suami saya katakan, kalau kamu sanggup dan karena kamu mendapat kepercayaan, kenapa tidak? Saya support seperti itu. Jadi ya udah, alhamdulillah. Dan anak-anak, kalau anak-anak sih mereka positif aja. Keluarga juga mereka positif dan mereka selalu berpikiran bahwa selalu akan ada jalan. Itu saja. Ibu pernah bertanya nggak sama Pak Presiden, Pak, kenapa saya yang dipilih ke negara ini?
Saya secara langsung tidak. Saya secara langsung tidak. Tapi ketika saya secara iseng-iseng di lain kesempatan saya mengkomunikasikan hal tersebut tidak kepada presiden, tentu kepada pimpinan kami ya. Terus dari itu mereka bilang selama ini memang yang ditempatkan di sana itu selalu laki-laki. Selalu ya. sejak pertama kali berdiri kedutaan Ibu itu. yang pertama ya, Ibu yang pertama Betul. ya. Betul, dan saya itu 1980 tadinya dirangkap di Meksiko, kemudian setelah berdiri sendiri sampai sekarang sudah ada 6 duta besar, sampai sebelum saya sudah ada 6 duta besar yang keseluruhannya adalah pria. Keseluruhannya pria dengan masa tugas mereka 3 tahun seperti itu. Dan ketika saya yang terpilih untuk ke sana, memang saya bertanya seperti ini, Pak, apakah benar? Saya bilang, are you sure? Dia bilang kayak gitu. Bapak bakal percaya nggak? Saya takut Bapak kecewa. Saya bilangin kayak gitu ya. Saya takut Bapak nanti kecewa. Terus jawabannya begini, you deserve it. Hanya itu jawabannya. Makanya saya terima. Jadi saya pikir, dan saya mengatakan begini, Pak, mohon, kalau ada sesuatu yang terjadi kepada saya, Bapak adalah orang yang pertama yang akan saya hubungi. Itu adalah pesan saya. Wah, Dan menteri setelah itu siapapun, demikian yang saya lakukan. Jadi apapun yang terjadi, beliaulah yang saya hubungi pertama kali. Gitu. Saya jadi penasaran nih, kenapa Ibu yang dipilih ya? Oke, artinya kenapa Ibu nggak di negara lain gitu? Yang indah-indah gitu ya, atau yang enak gitu ya? Indah, makanya ini kan ya suami Ibu mengizinkan, keluarga besar mengizinkan, anak juga mengizinkan. Tetapi sebagai seorang perempuan ada semacam beban psikis akan berangkat ke negara yang jauh, negara dengan kerawanan tinggi. Ibu juga merasakan hal itu, merasakan pengaruh psikologi sebelum berangkat atau bahkan sudah sampai di sana perasaan Ibu mungkin terombang-ambing atau langsung dengan keyakinan saya bisa, saya nggak apa-apa. Ini Ibu tipe yang mana nih? Nah, kebetulan kalau saya itu ketika mendapatkan tugas, saya tuh katakanlah orang yang tidak pernah menolak ketika mendapat tugas. Saya selalu akan katakan, baik Pak, saya akan coba. Jadi baik Pak, saya akan coba gitu loh. Tapi bahwa nantinya seperti apa itu adalah proses. Tapi bahwa niat baik saya adalah saya akan melaksanakan tugas itu. Dan sebagai perempuan pertama, tentu saja saya berpikir panjang dengan segala persiapannya. Saya betul-betul mempersiapkan segalanya, baik mental, knowledge and skills, performance, appearance, fisik, dan semua yang mendukung untuk masa tugas saya di Kolombia. Dan juga ada satu hal lagi, sesuai dengan saran pimpinan, saya disarankan untuk membawa salah satu atau seorang anggota dari Polri, dan kemudian ada seorang kapten yang kemudian menjadi sekretaris pribadi saya dan bersama-sama saya selama saya di foto itu ya yang Ibu pernah kasih ke saya ya? Ada, iya. Itu. Ya. Betul. Walaupun di sana juga saya diberi seorang asisten juga yang melekat dari Kepolisian Nasional Kolombia juga. Jadi saya betul-betul mempersiapkan segalanya. Dan dengan niat yang positif, saya bilang, the show must go on. Berarti ini juga yang harus kita tularkan kepada perempuan lain ya. Untuk memulai sesuatu harus penuh dengan keyakinan, harus penuh dengan persiapan, dan juga izin restu keluarga. Gitu ya Bu ya? Betul Mbak Erin. Ibu, sebelum kita melanjutkan ke cerita yang lebih seru, saya kepingin sedikit tahu nih Bu. Dalam keluarga Ibu, mereka mempercayakan sepenuhnya Ibu akan melangkah kemana, Ibu akan mengemban tugas apa. Itu resepnya apa sih Bu? Kan Kolombia jauh Bu. Betul, memang jauh sekali. Bahkan kalau kita terbang pun rasanya kita udah tidur, bangun masih di pesawat lagi gitu loh, sampai sekian lama gitu. Tapi ya lagi-lagi, karena saya sangat percaya bahwa yang pertama adalah pimpinan menugaskan saya pasti ada misi khusus, ada khusus, ada keinginan khusus. Saya mewakili Indonesia di sana. Dan yang kedua,
saya sangat percaya bahwa dengan niat baik kita, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan melindungi apapun yang saya lakukan. Saya kira itu. Oke. Nah, itu 5 tahun ya Ibu di sana ya. Berada Hampir jauh. hampir 5 tahun. 5 tahun. Ribuan mil jaraknya dan tidak bisa pulang setiap saat. Ibu kangen, Tentu. rindu. Bahkan Lebaran pun juga tidak bisa pulang ya Ibu ya. Lebaran saya harus di sana bersama-sama dengan warga negara kita di sana. Nah, itu dia. Artinya Ibu benar-benar menahan rindu, kangen, pengen ketemu, pengen menangis, mungkin pengen mengadukan apa. Ibu harus berusaha menahan itu. Pernah nggak Ibu di saat-saat itu Ibu merasa sendirian, kesepian, ketakutan, hal-hal yang membuat Ibu bahasa gaulnya galau kali ya. Pernah Ibu merasa seperti itu, Bu? Saya itu mungkin 5 tahun tidak, loh, Bu. ya sama ya, betul memang. Saya biasanya selalu berusaha untuk menyibukkan diri atau melakukan kegiatan dengan catatan semua yang saya lakukan itu sesuai dengan yang disarankan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh pusat dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha tidak untuk galau, tidak untuk galau karena hal-hal tadi. Itu ya, Bu. Iya, jadi kalau misalkan kangen tentu aja ada rasa kangen ya. Kesepian tentu pernah saja ada rasa kesepian ya. Tapi saya berusaha ketika nangis nggak Ibu? Kayaknya saya tuh agak jarang. Kangen apa nangis nggak? Kayak saya agak jarang ya nangis ya. Jadi ketika saya galau atau apa gitu, mungkin deh saya akan menggunakan waktu-waktu luang saya, seperti misalnya saya akan berkunjung misalkan ke ada staf yang sakit, atau ada counterpart yang sedang mendapat musibah, atau misalkan saya undang mereka sambil saya memperkenalkan atau mempromosikan kuliner dan beberapa hal mengenai Indonesia, atau saya kalau memang waktunya memungkinkan dan diberi izin, karena setiap saya meninggalkan Kolombia atau negara akreditasi, saya itu harus selalu minta izin kepada pimpinan. Dan belum tentu semua permohonan saya diizinkan gitu. Jadi sesuai protokoler ya. Betul. Jadi ketika saya mendapat izin dari pimpinan, saya akan berusaha untuk misalkan saya ke New York, karena kebetulan Mbak Erin seperti tadi Mbak Erin katakan, pikiran saya itu mesti di-manage betul-betul. Satu, saya dengan seluruh keberadaan saya di Kolombia, dengan kantor, dengan staf, dan kondisi keseharian saya, serta kegiatan saya di Kolombia. Yang dua, anak saya yang di New York, yang sedang sekolah. Saya juga tentu memikirkan mereka. Dan yang ketiga, suami saya yang di Jakarta, gitu, yang juga tidak setiap saat bisa meninggalkan, gitu. Jadi saya betul-betul harus, katakanlah memanage hubungan, memanage hati sendiri ya. Betul. Jadi semuanya itu harus benar-benar diatur. Dan bahkan saya itu membuat semacam jadwal kegiatan itu tidak saja per bulan atau per hari, bahkan per jam. Jadi saya punya bahkan sampai sekarang itu saya simpan, itu saya lakukan. Mana-mana Ibu pakai bawa buku dong ya, Bu? Saya taruh di iPad, saya punya hard copy-nya gitu, itu ada gitu. Jadi saya pagi ini kemana, apa, ketemu siapa, membicarakan apa dengan siapa dan lain sebagainya, itu ada dan tercatat semuanya. Jadi jika terjadi sesuatu, saya itu bisa membuka catatan saya. Oh enggak, saya tanggal itu saya ada di sini, oh saya bersama ini, oh saya apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Hal-hal seperti itu yang membuat saya juga merasa alhamdulillah selama hampir 5 tahun itu kayaknya enggak aman-aman saja. Alhamdulillah gitu loh. Rasanya enggak yang kosong, galau terus atau bingung mesti ngapain itu, enggak. Dan kebetulan asisten di rumah itu juga semuanya sama berpikiran sama. Jadi bahkan kalau lagi kita iseng, saya bisa nonton, saya bawa tuh semuanya, asisten, penjaga wisma dan sebagainya, kita nonton semuanya ke bioskop gitu.
atau kita pergi makan semuanya, atau kita misalkan pergi jalan kemana gitu. Jadi kita bawa semuanya gitu. Waduh, seru banget ya Bu ya. Nah, sebentar Ibu, saya mau menyapa sahabat-sahabat Farah. Untuk yang ingin bertanya atau menyapa Ibu Nini, tamu kita yang istimewa ini, silakan tinggalkan nama di kolom chat, nanti saya akan panggil. Kita akan sediakan beberapa pertanyaan untuk semua tamu, semua sahabat Farah. Silakan tulis di chat. Ibu Nini, Ibu Nini punya jadwal yang teratur, memanajemen diri sendiri, memanajemen jiwa dan hati untuk bisa menerima kondisi yang sedang dijalani saat itu. Itu tidak semua perempuan bisa ya Bu ya. Nah, apakah Ibu ini sudah terlatih sejak di keluarga Ibu sebelumnya, sebelum Ibu memulai menikah? Atau ini memang baru Ibu temukan saat ketika Ibu sudah menikah? Saya mau bilang selamat pagi dulu. Ada Mbak Nat di situ juga. Ada Pak dari Albani. Emak juga barusan menyapa. Ada Mbak Liana juga dari Bandung. Ya, hai. Jadi soal semuanya. Nah, kebetulan juga Mbak Erin karena background saya ini dari ada Mbak Mutiara dari Mandiri. Hai Mbak. Ada Mbak Diah dari BI. Jadi namanya sejak saya muda mungkin ya, karena background saya yang akuntan, saya dari Parahyangan. Hai Angel, ya, Ibu ya. Dari Parahyangan Bandung, akuntan. Nah Mbak mungkin tahu Mbak Erin, itu sangat detail kan pasti kan. Nah saya sendiri, saya selalu beranggapan bahwa kalau tidak saya catat, itu nanti saya takut lupa karena manusiawi bahwa saya bisa lupa. Jadi apapun yang akan saya lakukan atau apapun yang sudah saya lakukan yang harus saya pertanggungjawabkan itu semuanya ada di dalam catatan saya. Baik itu mengenai kegiatannya, mengenai waktunya, mengenai orangnya, mengenai ada dari Houston juga teman, hai Mbak Weti. Ada juga yang menyapa Ibu ya. Sorry ya Mbak, sambil nyapa nggak apa-apa ya, saya hai. Silakan. Ini seru. Jadi semakin benderang siang ini. Jadi saya selalu catat. Saya selalu catat karena apa? Saya tidak mau itu terlupakan, satu, dan saya tidak mau terlewatkan. Apalagi yang penting-penting. Gitu. Saya membiasakan diri saya untuk berusaha on schedule. Seru banget ya Ibu ya. Berarti ada banyak poin yang kita dapat untuk sesi pertama ini ya. Bagaimana perempuan bisa memanage diri, bagaimana perempuan bisa terutama ya meminta izin keluarga, meminta restu keluarga untuk bisa melangkah ke tempat dia mengabdi. Ini memang hal yang tidak boleh kita lupakan sebagai perempuan. Kemanapun kita pergi atau akan berbuat apa atau akan melakukan sesuatu, itu restu keluarga harus nomor satu ya Bu ya. Kita sebelum ke sesi berikutnya, ada yang mau bertanya nih Bu. Sebentar. Saya lihat dulu, ada yang mau menyapa dari Farah. Oke. Mau berbicara atau saya bacakan pertanyaannya dari Farah? Boleh saya bicara? Oke, silakan. Terima kasih. Saya mohon maaf. Sebenarnya nama saya Bagas Absoro, teman baik dari Mbak Nini. Hai Mas Bagas. Sehat ya. Duta besar loh tadinya. Baru Gani saya sebagai ini aja kok, sebagai people to people aja. Mbak Nini, terima kasih ya bisa diizinkan gabung. Saya senang sekali mendengar dari awal tadi. Benar peranan dari wanita, perempuan ya. Luar biasa. Dan di tempat yang sangat bergolak, itu bagaimana pendekatan people to people Mbak Nini? Terkait dengan, mereka kan suka salsa ya Mbak ya. Sedangkan kita ini juga jiwa musikalitasnya juga besar. Itu pendekatan secara musikalitas bagaimana? Terus kemudian pendekatan secara kuliner. Suka pedas mereka jelas ya. Dan kita juga masyarakat yang suka makanan pedas. Itu cocok nggak untuk masyarakat seperti itu? Terima kasih. Langsung aja, Mbak Erin ya. Langsung Bu Nini ya, biar nggak lupa. Mas Bagas,
Pak Dubes kita yang baru kembali ke Indonesia. Terima kasih banyak telah bergabung. Memang sebetulnya kalau tadi itu sisi seremnya dari Kolombia yang saya ceritakan. Kolombia itu sebetulnya cantik sekali negaranya, sangat indah secara alam. Dan kalau kita bicara tentang sumber dayanya, mereka itu kaya sekali. Kaya sekali, oleh karena itu kalau kita melihat benderanya itu dengan warna biru, karena mereka mempunyai dua ocean, yaitu Pasifik dan Atlantik. Kemudian warna kuning karena mereka kaya akan tambang emas. Kemudian warna merah karena mereka berhasil mendapatkan negara itu dari peperangan. Jadi mereka itu betul-betul fight untuk itu. Dan kalau kita bicara lagi betul Mas Bagas, karena Mas Bagas itu seorang pemusik, pencinta musik, dan wah jago banget deh pokoknya main musiknya, salsa, nyanyi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya fiesta, mereka itu nomor satu. Nomor satu. Jadi mereka itu apapun eventnya, mereka akan pesta. Mereka akan pesta. Bahkan kalau mereka berpesta, itu mereka baru bisa mulai itu jam 10, jam 11 malam, dan baru selesainya jam 5 pagi. Yeah. Akibatnya, mereka akan siesta, dan telat bangun, dan telat kantor. Tapi, mengenai salsa dan nyanyi, saya berusaha untuk menyesuaikan. Kan kalau orang bilang, kalau kita masuk ke kandang macan, kita harus belajar mengaum. Kita masuk ke kandang bebek, kita juga harus bisa seperti mereka. Jadi saya juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sana, tentu dengan menjaga norma-norma kita dan kodrat saya sebagai perempuan Indonesia. Jadi saya kalau diundang atau apa, saya akan datang di awal. Tapi kemudian ketika acaranya sudah mulai memanas dan lebih malam lagi, saya minta izin, saya bilang mohon maaf karena besok pagi acara bla 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 bla, dan saya pulang. Tapi paling tidak saya sudah bergabung dengan mereka, sudah bersilaturahmi dan sudah mencoba untuk melakukan interaksi dengan mereka. Paling tidak, karena kalau kita sama sekali juga tidak memenuhi, mereka tentu akan lama-lama, karena mereka akan melupakan kita. Atau mereka akan menganggap, untuk apa mau undang Nini? Nggak perlu, dia nggak pernah datang kok. Bahkan kadang-kadang kalau mereka mengundang saya datang tidak begitu saja. Biasanya saya akan membawa panganan-panganan kecil, snack atau jajanan-jajanan kecil yang khas Indonesia. Dan saya akan suguhkan di situ sehingga semua orang merasakan, wow, this is so good, delicious, dan mereka akan coba ini apa dan lain sebagainya, dan di lain waktu kemudian mereka akan menanyakan kembali, akan mencoba. Jadi kalau kita ngadain bazar, wah mereka udah nggak kaget lagi. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Musik mereka sangat suka, salsa mereka jago sekali. Lihat aja penampilan mereka, karena salsa oleh mereka dianggap sebagai olahraga Mas Bagas, olahraga. Jadi gitu Mas Bagas. Terima kasih. Pak Bagas, salam kenal Pak Bagas. Sudah mendapat jawaban dari Ibu Nini ya. Terima kasih, Mbak. Ya, Bu Nini, ini juga tadi saya mau bertanya hal yang sama nih sebenarnya. Dikit-dikit, beda tipis lah. Ini perbedaan perempuan Kolombia dengan Indonesia, itu yang tadi saya mau tanyakan dan separuhnya sudah terjawab. Tapi ada nggak yang lebih spesifik nih, Bu? Ada. Mereka itu nomor satu, mereka selalu menjaga penampilan. Penampilan mereka sangat jaga. Oh, berarti Indonesia enggak dong, Bu? Oh, iya juga. Tapi kalah, mereka itu lebih. Mereka itu sangat lebih. Padahal mereka itu kebanyakan terlahir cantik. Mereka tuh udah cantik gitu, lahir itu udah cantik, hidungnya udah mancung, segalanya udah oke gitu. Tetapi ketika mereka berumur 15 tahun, 15 tahun itu adalah umur yang paling berarti untuk anak-anak Kolombia. Itu biasanya orang tuanya itu akan menanyakan hadiah apa yang kamu mau. Dan yang heran, biasanya mereka akan melakukan operasi plastik. Can you imagine? Korea dong ya Bu ya? Tapi beda. Coba kalau kita lihat gadis-gadis atau wanita atau perempuan di Korea, mereka tuh semua hampir sama kan? Hidungnya modelnya gitu. Hidungnya mereka begitu, wajahnya semuanya sama dan lain sebagainya gitu. Kalau Kolombia itu disesuaikan dengan tipe
wajah, bentuk badan, dan segala macam. Jadi mereka itu customize gitu loh, customize gitu. Dan juga itu legal ya Bu ya? Oh legal. Umur 15 tahun sudah banyak. bisa dikompetisi. Iya, legal sekali. Bahkan tidak hanya perempuan atau gadis, laki-laki juga mereka melakukan. Jadi mereka ada yang meninggikan tulang pipi, membuat dagunya belah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kayak perawatan gigi, kuku dan lain sebagainya udah nggak aneh deh. Dan yang lebih membuat saya selalu teringat adalah ketika saya diminta untuk menjadi juri untuk pemilihan Miss World, Miss Mundo Colombia, itu saya sebetulnya, wah ini jarang-jarang, bahkan nggak pernah terjadi gitu loh ya, saya gitu loh. Dan di situ ada 10 orang, biasanya ada dari Spanyol, Perancis, Kolombia sendiri tentu, Amerika, Italia, dan pada saat itu hanya saya dari Asia. Dari Asia, saya. Nah, terus dari gitu, jadi saya tahu persis bahwa di dalam pemilihan Miss Mundo Colombia itu mereka sangat teliti. Juga ada dokter yang mengoperasi. Pada saat pertama kali masuk tidak boleh ada satupun operasi yang terjadi di dalam tubuhnya. Kita mesti ngecek semuanya. Kita mesti cek semuanya seperti apa gitu ya. Tetapi setelah mereka terpilih, mereka boleh melakukan perbaikan kiri kanan dan sebagainya. Padahal udah cantik loh. Udah cantik. Jadi penampilan mereka itu mereka selalu jaga. Dan mereka rajin jalan kaki. Jalan kaki kemana-mana itu pada jauh loh ya. Jalan kaki. Juga naik sepeda. Saya senang di sana itu karena apa? Pemerintah menyediakan fasilitas transportasi itu untuk sepeda khusus. Kalau kita kan baru beberapa tahun belakangan ini ya, untuk sepeda khusus, jalan kaki khusus, mobil apalagi dengan sendirinya, dan setiap busway tersendiri. Karena kan kita ingat nggak kalau kita mencontoh untuk subway kita dari Colombia, ya, dari Bogota, untuk transportasi umumnya ya, busway itu. Nah, desainnya itu sama. Nah, jadi mereka itu olahraga di mana-mana, banyak tempat nge-gym, bahkan di park. Jadi taman-taman umum itu disediakan alat-alatnya dan nggak ada yang hilang, sayang. Itu semuanya ada. Mereka gunakan ya. 5 menit hilang. Sayang sekali ya sayang sekali kita bisa seperti itu. Jadi itulah olahraga, rajin jalan ya, menjaga penampilan dan makanan yang sangat sehat. Makanan mereka itu sangat sehat. Oke. Ibu, sementara Ibu berbicara soal dunia remaja di Kolombia yang nampaknya bahagia dengan 15 tahun sudah bisa izin oplas, dengan bagaimana mereka memperhatikan untuk tubuh. Sementara di sisi lain, Ibu bilang tadi, angka kejahatan narkoba, kejahatan remaja, bahkan perdagangan perempuan tuh marak. Itu balance atau gimana nih? Lebih banyak yang mana? Dan kalau Ibu melihat itu apa penyebabnya? Sementara sisi lain nampak seperti remaja bahagia, di sisi lain ada remaja yang hidupnya tidak bahagia, ya karena narkoba tadi. Memang itulah yang membuat saya merasa tertantang di situ, dan I feel live di sana itu. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Gitu, dan itu terjadi di sana. Jadi kenapa banyak hal-hal yang kontradiksi, itu memang pada awalnya tentu kita tahu ya, dengan lebih dari 50 tahun internal konflik terjadi di sana ya, antara pemerintah dengan para gerilyawan, para militer dan lain sebagainya ya. Itu para gerilyawan itu mereka kan satu, butuh pasukan, butuh bantuan, butuh dana, dan butuh hal-hal lain untuk mereka. Jadi, satu, mereka berusaha merekrut, mereka berusaha merampas-merampok, mereka berusaha untuk membuat dirinya happy, mereka berusaha untuk mendapatkan dana besar. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan mereka, ada hal-hal yang kita sendiri tahu, bahwa untuk menunjang kehidupan itu,
ya. Mereka mengajak para lelaki atau anak laki-laki apapun, entah itu menjadi pasukannya, kalau tidak mau dibunuh dan sebagainya. Akibatnya banyak perempuan atau anak-anak yang kehilangan suami, yang kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Bahkan pernah suatu saat itu ada sekitar 800 keluarga. 800 keluarga itu diusir dari tempatnya karena itu adalah area di bawah kekuasaan salah satu kartel gitu ya. Dan mereka tuh diusir tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa siapa-siapa. Bisa dibayangkan nggak? Bisa dibayangkan nggak? Nah, mereka itulah yang korban internal konflik yang akhirnya berkelanjutan dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan untuk menunjang kehidupan mereka, banyak juga terjadi karena mereka pengen mudah, pengen apa. Akhirnya mereka masuk ke dunia-dunia yang memudahkan mereka untuk mendapatkan sesuatu, menikmati sesuatu, tetapi tidak pada jalan yang benar. Jadi sebenarnya bukan selalu karena kurangnya perhatian ya, tapi karena memang kebutuhan, kondisi dan kebutuhan. Iya, betul Mbak. Ibu, ada yang mau bertanya, Ibu? Terima kasih Mbak Natalia yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat saya. Hari ini saya ulang tahun. Hai. Terima kasih. Oke, ada Amelia dari remol.id. Beliau mau bertanya. Silakan Mbak Amel. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang Mbak Amel. Selamat ulang tahun Mbak Erin. Terima kasih. Ibu Dubes, apa kabarnya? Baik Mbak Amel. Ibu Dubes, mungkin Ibu nggak ingat saya sih, tapi saya ingat banget sama Ibu Dubes. Tahun 2015 tuh saya ketemu sama Ibu Dubes di Kolombia waktu itu Ibu Dubes. Waktu itu saya ikut program Ele Vocale dari Kedutaan Besar Kolombia. Waktu itu Ibu Dubes bantu saya banyak banget sih. Waktu itu dibantu terutama sama Mbak Puji sih waktu itu ya, banyak bantu saya di sana. Gini Ibu Dubes, saya punya pertanyaan deh. Yang pertama itu selama 5 tahun Ibu Dubes bertugas di sana, apa sih pencapaian yang signifikan gitu Ibu antara misi diplomatik yang Ibu bawa dengan apa yang Ibu lakukan di pekerjaan Ibu di Kolombia itu? Apa sih pencapaian yang paling signifikan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Kolombia? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada nggak sih kesan menarik gitu yang Ibu tangkap selama bertugas di Kolombia? Karena saya sendiri walaupun cuma sebentar ya, nggak sampai setengah tahun, itu punya kesan yang sangat hangat gitu. Bahkan beberapa teman saya bilang seperti ini, mi casa es su casa gitu kan ya. Itu istilahnya my home is your home. Jadi saya berasa punya abuela sendiri, punya ibu sendiri di sana, berasa punya keluarga sendiri. Kalau Ibu sendiri, apa sih kesan yang Ibu tangkap selama bertugas di sana? Dan yang terakhir, ini sebagai perempuan sih Bu, saya selalu kagum sama perempuan yang bisa juggling antara karir dan keluarga, karena kan berarti ada multi peran yang Ibu jalankan, baik itu sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai diri Ibu sendiri, yakni yang seorang diplomat. Itu bagaimana sih Ibu menjaga, itu pasti kan susah menjaga balance antara keluarga dan juga karir Ibu itu sendiri, sedangkan karir Ibu sukses, anak-anak Ibu sukses, keluarga Ibu harmonis. Itu bagaimana sih Bu resepnya Bu? Boleh kali dibagi-bagikan ke para ibu-ibu muda ini yang sedang belajar menjadi ibu dan juga berkarir. Terima kasih Ibu Tri, sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Amel, seneng banget Mbak Amel bisa gabung. Aku jadi inget deh, Velak atau Vocale. Dan ada beberapa jurnalis kita ya yang bisa berangkat ke Kolombia memang untuk belajar bahasa, untuk belajar tradisi, untuk belajar bagaimana engagement antara Kolombia dan Indonesia. Dan saya senang sekali karena Indonesia itu kuotanya paling banyak. Betul nggak Mel? Ya, dari negara-negara Asia itu Indonesia tuh paling banyak kuotanya. Dan itu juga membuat saya bangga. Itu juga merupakan salah satu
capaian ya, karena negara-negara lain wakilnya tuh hanya 1, 2 dan lain sebagainya. Kita tuh 11, 9 gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang membuat saya bukan si terpesona atau terkesima. Satu adalah keramahan mereka. Mereka itu sangat ramah ya. Betul, makanya kamu mikasa isukasa ya. Jadi rumah saya itu juga rumah kalian gitu loh. Itu mereka sangat ramah. Bahkan tidak kenal pun ketika kita bertemu, buenos dias, ¿cómo está? Pasti mereka akan selalu seperti itu. Walaupun tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu gitu loh. Mereka akan selalu seperti itu. Dan membuat kita tuh nggak jadi aneh, stranger gitu, enggak gitu loh. Jadi kita rasanya, wah ada orang lain nih yang mau menyapa kita, paling nggak kita juga udah jadi seneng ya, seperti itu. Itulah mereka itu hangat ya, bahkan kadang-kadang terlalu hangat. Kalau kita nggak hati-hati, itu terlalu hangat. Karena mereka akan menyapa kita, mungkin Mbak Amel juga merasakan di sana. Jadi kalau ketemu atau apa, bahkan siapapun lah, teman baru kenal, kami Karinyo atau apa, itu kalau yang perempuannya GR, itu biasanya udah yang udah yang nggak karuan gitu loh ya. Padahal mereka ucapkan kata-kata itu kepada siapapun gitu loh, sebagai rasa kedekatan. Bilang mi cariño atau mi suelo dan lain sebagainya lah pokoknya. Mi amor gitu-gitu sudahlah nggak aneh. Bahkan kita suka bercanda ketika ada salah satu staff yang mi amor gitu ya, waktu pada saat mereka masih belum nikah mi amor, tapi sesudahnya mi amor. Mereka panggil seperti itu ya. Tapi bahwa kata-kata itu memang menandakan bahwa mereka itu hangat gitu. Itu yang pertama. Itu membuat saya juga merasa feel at home gitu di sana tuh ya. Yang kedua, untuk menjaganya sendiri ya, tentu harus mencoba untuk menyeimbangkan. Nggak mudah memang Mbak Amel untuk menyeimbangkan beberapa hal sekaligus pada saat yang sama gitu ya. Untuk seorang Nini gitu lah ya, itu nggak mudah. Dan itu juga membutuhkan pengertian dari semua pihak, baik itu suami, anak-anak, saudara, atau bahkan sahabat, teman, dan lain sebagainya gitu ya. Itu membutuhkan hal-hal seperti itu. Dan lagi-lagi, itu juga yang membuat saya rajin mencatat semuanya. Saya punya rekor tersendiri tentang segala hal. Itu tuh tadi. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan, membuat balance semuanya gitu loh, supaya ketika kita sampai kepada suatu saat yang tidak kita harapkan, kita akan introspeksi. Kenapa ya seperti ini? Oh dulu anu. Tapi kalau saya akan lebih banyak berpikir ke belakang lagi, kenapa terjadi seperti itu gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Dan saya selalu berdoa, semoga semuanya itu berubah dan menjadi baik. Karena saya bilang, kalau kita berniat baik, tentu akan ada jalan yang baik pula. There's a way, ya. Jadi kalau kita punya goodwill, tentu ada good way gitu, ya. Itu pendapat saya. Jadi kita harus juga membuat semacam komitmen terhadap siapapun itu, baik kepada keluarga, baik kepada teman dan lain sebagainya. Saya nggak akan bisa begini kalau begini. Saya akan pergi ke sana kalau apa. Saya dan seperti itu Mbak Amel. Jadi mereka akan tahu, Nini itu nggak begini, karena anu. Seperti misalkan ya, saya mencoba, kan tadi saya bilang kepada Pak Dubes Bagas, saya mencoba untuk bisa diterima. Dan saya mencoba untuk bisa menerima, gitu ya. Tentu dengan segala kondisi, dengan tetap mempertahankan kewanitaan saya, dengan tetap mempertahankan tradisi keindonesiaan saya, dan lain sebagainya gitu ya. Hal-hal itu yang harus selalu kita ingat. Tentu, semua itu kita harus well perform, appearance kita juga, dan profesional. Itu saya kira, Mbak. Terus yang pertanyaan yang pertama justru saya lupa, itu jawab yang 2, 3. Yang pertama itu tentang apa Mbak Mel tadi? Yang pertama tadi itu tentang pencapaian yang Ibu raih ketika bertugas. Memang ya tidak mudah untuk membuat satu achievement di sebuah negara yang sama sekali bahkan beberapa orang pejabat atau itu mereka nggak tahu. Jadi ketika Indonesia, ¿Dónde está? Dia akan tanya di mana Indonesia, itu bilang kayak gitu. Terus ketika saya cerita bahwa
oh gini deh, kalau kamu menggali tanah ini sampai nembus ke bawah, nah Indonesia itu persis ada di bawahnya Kolombia. Saya bilang kayak gitu. Jadi separuh belahan dunia, saya itu ada di situ. Kemudian ketika saya cerita tentang beberapa tempat seperti Bali dan lain sebagainya, mereka, Bali, jadi bagian dari Bali. Nah itulah kembali lagi. Sehingga saya di sana itu cukup meluangkan waktu banyak untuk menjelaskan dari mulai keberadaannya Indonesia. Tentu Mbak Amel juga di sana merasakan ya selama Vocale ya, keberadaan Indonesia dan segala catatannya dan segala macamnya, sehingga mereka perlahan-lahan mereka tahu tidak hanya Indonesianya, tapi juga kebiasaannya, tapi juga pakem-pakemnya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu, dan dengan demikian saya mencoba untuk mengetuk pintu ketika saya datang ke sana karena sempat kosong ya pada saat itu, kosong agak lama. Jadi saya mulai lagi mengetuk pintu satu persatu. Para pejabat, menteri-menteri, tokoh-tokoh, dan itu semua saya datangi. Saya datangi satu-satu, saya perkenalkan diri saya. Karena saya punya pikiran, kalau nggak kenal, mereka nggak akan sayang. Dan kalau nggak sayang atau nggak tahu, mereka nggak akan bisa melakukan kerjasama. Itu aja pikiran saya. Jadi mereka harus tahu dulu saya, kemudian kita baru bicara, dan kemudian kita baru membuat deal-deal. Seperti itu. Ya, jadi saya ketuk pintu-pintu itu. Yang saya nggak lupa adalah salah satu kerjasama terkait dengan dukungan proses perdamaian. Ketika Kolombia berusaha untuk melakukan perdamaian dengan FARC pada saat itu ya, di situ gitu. Saya nggak lupa karena tim ahli perdamaian kita Indonesia dipimpin oleh Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi itu datang ke sana dan melakukan banyak sekali pembicaraan, advis dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana menyelesaikan konflik terutama terkait masalah disarmament, pemberian amnesti, reintegrasi. Terus kemudian mereka itu sangat kagum dengan pengelolaan dana yang sangat akuntabel dan transparan ketika penyelesaian GAM dan tsunami, blessing in disguise ya, karena tsunami maka itu jadi selesai kan ya. Jadi mereka banyak sekali ingin belajar tentang hal itu, dan tim ahli perdamaian Indonesia pada saat itu betul-betul melakukan misinya dengan sangat tepat, dengan sangat baik, karena tidak lama setelah itu terjadilah penandatanganan perdamaian antara pemerintah Kolombia di bawah pimpinan Presiden Santos dengan FARC. Itu terus kemudian juga penandatanganan kesepakatan Badan Narkotika Nasional Indonesia dengan kepolisian Kolombia tentang kerjasama pemberantasan jaringan narkotrafiko, ya. Terus udah kayak gitu membatasi produksi, pasar peredaran narkoba dan semua turunan dari itu semuanya. Saya pada saat itu sangat senang. Karena pada akhirnya terjadilah kesepakatan itu antara BNN dengan kepolisian Kolombia di bawah pimpinan Pak Buwas ya pada saat itu. Jadi itu timnya ada 4 jenderal dan jajarannya itu datang ke sana, dan saya berusaha betul-betul untuk menjembatani keduanya sehingga bisa tercapai. Kemudian tentu saja dengan VIALAC ya atau Vocale itu saya merasakan benar sisi positif dari pertukaran teman-teman jurnalis, dan juga sebelum jurnalis itu ada pelajar-pelajar atau mahasiswa yang bisa paling tidak tahu bahwa di belahan dunia sana ada yang namanya Kolombia dengan segala hal yang spesifik dan unik. Mungkin Mbak Amel masih selalu ingat bagaimana mereka memperlakukan Mbak Amel, bagaimana mereka bukan mengajari, tetapi memberitahukan hal-hal yang tadinya belum tahu dan lain sebagainya. Itu banyak baik seperti itu. Terus kemudian ada juga melalui Jarum Foundation, mereka memberikan bantuan untuk para trainee supaya belajar badminton di Kudus, dan mereka bisa tinggal di Kudus selama 4 bulan. Semua ditanggung oleh Jarum Foundation.
Dan itu juga salah satu hal yang sangat positif dari sisi olahraga. Sementara saya mengusahakan kita mengundang mereka, tapi mereka harus membeli shuttlecock-nya kita. Jadi ada dong bargaining position-nya, gitu ya. Jadi nggak yang cuma tangan kosong gitu aja, gitu. Jadi ada bargaining position-nya. Terus kemudian juga adanya dharma siswa atau beasiswa di bidang seni, tradisional, dan lain sebagainya. Jadi saya kira banyak hal selain mungkin hal-hal lain yang sifatnya kerjasama B2B ya, itu banyak juga dilakukan. Jadi saya kira itu Mbak Amel. Ya, oke Mbak Amel, itu penjabaran yang terima kasih. Terima kasih Ibu Dubes, sehat selalu ya. Amel, terima kasih. Ibu ini di chat kita sudah berjejer banyak banget ini yang menyapa Ibu, yang menyemangati Ibu dan mengagumi Ibu nih Bu. Saya nggak perlu baca semuanya ya Bu ya. Baik Mbak. Ada pertanyaan di sini dari dari Angel Manembu. Di sini beliau sebentar. Sini beliau bertanya soal kondisi COVID di sana. Perlu saya sampaikan, Ibu Nini dalam kondisi yang sedang di Indonesia. Mungkin akan ada pihak yang lebih berkompeten untuk menjawab soal COVID ya. Sebagai Mbak Amel bertanya hal yang lain, Mbak Amel silakan. Mbak Amel, maaf, Mbak Angel. Bisa bertanya hal yang lain selain COVID tentunya ya. Halo Mbak Angel. Oke. Saya pengen tanya aja nih. Apa yang Ibu paling rasakan ya, pembelajaran yang baik dari Kolombia yang bisa diberikan ke Indonesia? Itu aja. Wah, keren. Oke. Namanya Angel Manembu. Itu Angel Bu bahasa Jawa. Oh, Angel. Enggak, Angel dong, kita biar dong, Angel dong. Dari Parahyangan loh. Dia Mahita. Halo Ibu Angel. Halo juga pendaki gunung sama-sama. Hai. Halo Bu. Saya sangat senang sekali. Terima kasih sudah bergabung ya. Kayaknya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Tentu kita belajar dari sudut wanita aja ya, biar lebih mengecil, atau mungkin kayak pendidikan atau apa itu yang lebih terfokus ya. Jadi kalau kita dari sudut wanita, satu, mereka itu sangat menjaga tadi ya penampilan dan lain sebagainya, which is itu baik-baik aja kalau kita ikut, karena orang tentu akan senang kalau melihat kita tampil rapi, cantik dan lain sebagainya ya itu. Terus yang kedua, mereka itu sebetulnya tidak terlalu rajin di dalam penanganan rumah tangga, memang. Tetapi mereka itu pinter-pinter ya. Mereka rajin untuk yang kelompok tertentu, karena tidak semua kelompok juga atau semua orang juga mereka mampu ya. Kalau mereka belajar, coba kita lihat banyak sekali wanita-wanita yang berhasil di sana. Kita lihat pada masa saya, Menteri Luar Negerinya itu wanita. Deputinya itu wanita, ya. Terus kemudian hampir jajarannya di situ wanita. Terus menteri-menteri itu hampir 50% itu wanita. Hebat dong. Selain mereka mendapat kesempatan, mereka tuh juga memacu dirinya untuk menjadi mitra dari lelaki, gitu. Karena mereka nggak mau juga mendapatkan satu salary yang di bawah laki-laki, itu yang selalu mereka tuntut ya, masalah itu. Yang kedua, kesempatan, mereka nggak mau hilang. Karena biasanya mereka kalau yang sudah berhasil, mereka biasanya akan menanggung atau apa keluarganya. Ya, gitu. Jadi itu juga saya sangat kagumi mereka, karena mereka pekerja keras perempuan-perempuannya itu. Jadi kalau yang banyak sekali perempuan-perempuan pinter yang jadi menteri atau jadi pejabat-pejabat atau bahkan jadi senator dan lain sebagainya, gitu ya. Hebat ya. Iya betul. Dan mereka pandai sekali di dalam melobi. Iya, kayaknya jago bicara. Iya. Karena apa? Sekarang begini, kita ini aja ya. Frankly speaking, terus terang saja. Yeah. Kalau kita akan membuat suatu deal dan kita harus melobi orang, satu, kita harus lihat diri kita sendiri dulu. Background kita mesti lengkap dong, semuanya. Pengetahuan tentang entah itu produk, entah itu politiknya, entah itu apa segala macam,
Ya. Kita jadi secara pemikiran itu kita sudah lengkap. Itu semuanya. Yang kedua, apa namanya? Kita juga harus berperformance secara apik. Karena kan kalau kita datang mau bikin deal, wah yang datang aja udah rapi, cantik, enak. Kita itu Enak, pertama ya? kali lihat, itu udah enak gitu loh. Tapi kalau datang belum apa-apa, yang datang lecek walaupun dia pinter, dokter dan sebagainya, tapi lecek udah nggak minat dia mau ngobrol. Jadi selain mereka pinter, mereka juga apa namanya menampilkan dirinya secara apik ya. Terus kemudian mereka juga profesional untuk orang-orang itu, gitu loh. Oke. Itu yang saya contoh dari sudut apa namanya perempuan ya. Terus kalau pendidikan mereka cukup apa namanya keras, cukup berusaha untuk mencapai rank yang tinggi. Tinggi ya, oke. Iya, iya. Wah, keren loh. Keren. Iya, keren. Terima kasih, Bu. Penjabarannya lengkap ya. Ya, oke. Kasih ya. Salam buat keluarga. Yuk. Bu Angel. Ibu Nini, kita sudah mau memasuki detik-detik terakhir, tapi pertanyaannya masih banyak banget nih. Kita persingkat aja ya, Bu ya. Dari Mbak Natalia. Mbak Natalia mau bertanya nih, silakan Mbak Natalia. Halo Mbak Natalia. Ibu. Hai Ibu. Ya, terakhir kan Ibu punya buku itu kalau nggak salah masih dalam bahasa Spanyol ya, Bu ya? Saya udah terjemahin sih ke bahasa Inggris sebetulnya, saya. Udah lama banget itu Mbak Natalia. Nah, ini bukunya. Nah, itu udah Ingat lama ya? banget Ibu. Masih kalau memang. Bahasa Indonesianya nggak ada, Bu. Bahasa Baca. Indonesianya belum, saya. Jadi saya baru terjemahkan ke dalam bahasa Inggris semuanya. Ini bahasa Inggrisnya. Belum buku. Bahasa belum. Bahasa Inggris boleh lah, boleh. Kapan terbitnya, Bu? Ngobrol sama Mbak Nat ya. Saya juga nunggu loh Mbak Nat bukunya itu. Iya, Bu. Saya pokoknya tunggu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Soalnya bahasa Spanyol saya nggak bisa, Bu. Saya tunggu ya, Bu. Oke, ada lagi Mbak Natalia? Makasih, Mbak Eri. Oh iya, sama-sama. Makasih juga ucapannya ya. Ya, ada lagi dari sebentar. Liana Santoso. Dengan Ibu atau Mbak Liana Santoso ini? Mbak Liana. Mbak Liana, silakan Mbak Liana. Halo? Mbak Liana masih di sana? Mbak Liana tuh dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kayaknya udah. Halo. Oh iya, silakan Mbak Liana. Hai. Ya, hai. Pak Erin, selamat ulang tahun ya. Sukses selalu. Makasih Mbak Liana. Ya, cuma kebetulan saya sambil kerja, jadi mungkin kurang kondusif situasinya. Suaranya kecil. Ya, silakan. Suaranya kecil sekali. Halo, udah kedengeran? Kenapa? Jelas kok, Mbak. Udah jelas kok, Mbak. Jelas kok Suaranya ya. jelas kok. Oh, saya yang nangkepnya nggak jelas karena tadi ada sempat telepon masuk. Ya tadi saya cuma tanya, Katri mungkin ke depannya ada rencana atau ada inovasi-inovasi apa untuk ya sesudah situasi sekarang ada rencana apa untuk berkarya lagi, itu aja. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Ya. Oke. Mbak Liana, Ya. saya senang sekali Mbak Liana bisa bergabung. Dan Mbak Liana, karena kebetulan saya sekarang sudah pensiun, ya, dan sementara ini saya menikmati masa pensiun saya bersama keluarga, gitu. Karena dulu kan nggak pernah bisa ya, selalu waktunya dari pagi sampai pagi lagi itu full, sudah terjadwal gitu. Jadi sekarang saya tuh bisa lebih banyak mempunyai me time dan family time ya. Terus kemudian juga saya ada bergabung dengan seorang teman saya, tetapi itu untuk hal yang tidak terlalu menyita waktu lah ya. Itu jadi apa namanya, kalau kita bicara ke depan seperti apa, semua itu kita tidak akan pernah tahu ke depan seperti apa sih gitu ya. Bahkan saya katakan apa namanya, kalau rencana kayaknya saya belum bikin rencana yang khusus deh, belum bikin rencana yang khusus. Tetapi apa namanya, bahwa mau berkarya seperti apa itu apa namanya, saya hanya melakukan semuanya yang
sesuai dengan kondisi saat ini saja, gitu. Oke. Sukses terus. Ya, Terima kasih Maliana. Ya, Ya. dari salam Dokter ya. Dia. Dari Dokter Dia Purworini, silakan. Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Dokter Dia Purworini. Selamat siang, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi Hai Mbak wabarakatuh. Dia, Salam. Kalimantan. Botan, aduh gimana ini, Bu Erin, sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf. Tadi saya sampaikan di chat saya bahwa saya mewakili keluarga besar Kromo Hadi Taruno. Jadi sebenarnya saya itu tuh pernahnya tuh mungkin ponakannya. Oh iya. Atau tante, saya juga bingung because we are a very, Mbak Dia. very big family dan tante, aduh bingung saya. Bu Nini deh. Banyak ya, pokoknya begitulah. Jadi kami tuh keluarga besar banget. Tapi dari kecil, dari ayah saya juga nyun sewu bingung kok Bunda urutannya tuh gimana di keluarga besar kita gitu. Tapi dari Bapak itu putranya dari Eyang Sumodipuro. Jadi Bapak banyak cerita juga gitu tentang ada saudara lo hebat, duta besar, keliling-keliling begini. Jadi memang selama ini kita belum pernah ketemu ya Bunda. Dan ketemu di sini. Ketemu di sini, kalau di grup itu Bu Erin ya sapa-sapaan pasti hebatnya dunia digital dalam genggaman seperti ini. Di ujung-ujung bisa saling bertemu dalam secara virtual dan berbincang, tapi bertemu langsung dan berpelukan masih terbatas. Jadi mendengar banyak sekali cerita tentang Bunda, saya tuh kepingin sekali mendapat semacam inspirasi menjalankan tugas yang nggak harus di daerah rawan aja, itu rasanya sudah penuh dengan apa ya, hal-hal yang sering membuat kita was-was, sering membuat kita itu ya khawatir. Saya tidak pernah tinggal lama di luar Indonesia, Bunda. Tapi kalau bepergian keluar Indonesia ya beberapa kali pernah gitu kan. Terakhir mengantarkan si sulung untuk memulai kuliahnya di Amerika. Jadi melakukan itu saja tuh sebagai seorang ibu, saya sering kayak was-was, deg-degan, panik, takut. Itu saya yakin Bunda pasti punya mentalitas yang luar biasa kuat dan hebat untuk bisa memanage munculnya hal-hal seperti itu. Kira-kira ada tips apa Bunda? Saya nggak tahu, beberapa kawan ada yang bilang yoga lah atau meditasi lah atau ini, but I believe that everyone has their own way to stabilize their mentality. Saya ingin dapat bocorannya itu dari Bunda. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, senang bisa bergabung di sini ya. Langsung dijawab ya. Jadi memang setiap perempuan itu berbeda-beda. Entah dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan komunitas yang paling dekatnya, atau bahkan di kantor dan lain sebagainya, itu akan membawa perempuan itu menjadi berlaku seperti apa. Ya. Nah, saya sendiri setiap kali ini yang selalu saya lakukan. Setiap kali saya mendapat tugas atau instruksi atau perintah, saya selalu katakan siap Bu, siap Pak. Nah, tapi selalu ada diri sendiri gitu Bunda ya? Enggak. Jadi ketika ditanya pimpinan, kamu harus begini-begini, kamu harus begini dan sebagainya, siap Bu, siap Pak. Oh, nggih. Coba, saya akan coba. Bahwa setelah itu saya akan membaca, mencari tahu, bertanya teman atau apa lain sebagainya, itu saya lakukan. Karena saya tidak mau mengecewakan pimpinan, gitu. Jadi saya selalu siap dengan catatan saya berusaha untuk. Dan saya selalu berpikiran bahwa ketika hasilnya tidak memuaskan, saya katakan bahwa itu adalah proses. Tapi bahwa siap saya melakukan, yes. Tapi bahwa hasilnya seperti apa, kita lihat. Tapi saya selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang prima, gitu ya. Itu yang satu. Jadi harus selalu menyiapkan diri kita sendiri. Nah, ketika saya mendapatkan tugas yang orang bilang, wah, lu ngapain? Lu gila banget dan lain sebagainya, pergi bahas mereka para teman-teman ya seperti itu kan ya. Saya selalu katakan, kenapa tidak, gitu loh. Kenapa tidak, gitu. Jadi why not ya, Bunda? Iya. Why not? Tetapi di luar kenapa tidak, atau di luar saya mengatakan saya siap, saya itu tentu waspada. Waspada terhadap apa?
satu, apa-apa saja yang telah saya persiapkan supaya karena tidak keteteran, supaya saya di sana tidak, orang bilang kesasar, bukan kesasar jalan, tapi kesasar melakukan sesuatu, kesasar di dalam mengambil langkah lah pokoknya. Jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi saya selalu mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya, walaupun orang bilang, duh rese amat sih, atau aduh detail banget sih, atau aduh apa dan lain sebagainya gitu. Tapi saya tetap lakukan supaya saya feel confidence. Itu karena kalau kita feel confidence, semuanya tentu akan berjalan dengan lancar. Ya, itu terus kemudian juga ketika di sana, ketika di sana itu saya juga waspada terhadap orang-orang, kelompok, organisasi, pengusaha-pengusaha atau apapun itu ya yang belum kita kenal. Karena pernah juga terjadi dalam resepsi, tentu kan itu banyak orang lain dan sebagainya, dan tentu ada yang berusaha mendekati untuk networking, untuk bekerja sama dan lain sebagainya. Tapi saya mendengarkan dulu apa yang dimaksud dengan mereka. Bahkan suatu saat kalau mungkin lupa, mungkin saya akan mengatakan ya padahal itu salah, atau ya padahal itu bahaya. Jadi mereka tawarkan seperti ini. Madam Ambassador, kata kayak gitu. It's better you stay relax. I will serve you with private jet for your travel to another province. Jadi saya sedia pesawat sama dia. Di sana orang kaya tuh kaya banget, kalau orang-orang kaya. Akan disediain pesawat besar gitu ya, Bunda. Akan disediain mainannya udah bukan yang kecil-kecil lagi. Kamu saya sediain pesawat, silakan aja pakai untuk berkunjung ke daerah-daerah for free. Nggak apa. Saya mikir, saya cuma bilang, oh you are so nice, that's a very good idea dan lain sebagainya. Tapi saya tidak iakan gitu. Karena saya berpikir nggak ada orang yang mau begitu saja tanpa ada balasannya. Gitu loh. Dan tentu harapannya dia tentu akan lebih besar lagi. Gitu. Instead of dia memberikan fasilitas pesawat, dia mengharapkan yang lain lagi. Bukan mungkin diri saya, tetapi fasilitas. Fasilitas yang menyangkut bilateral Indonesia Kolombia. Saya harus berpikir ke arah sana. Jadi saya benar-benar hati-hati mengenai itu. Terus kemudian saya selalu menyesuaikan penampilan dengan kondisi setempat, ya, tanpa meninggalkan tradisi saya. Jadi kalau misalkan saya ke resepsi ya saya pakai baju nasional. Tapi kalau saya ke misalkan hanya biasa ya saya pakai baju resmi. Atau misalkan kalau ada acara yang dengan piknik ya saya pakai baju piknik, gitu lah, pokoknya menyesuaikan supaya tidak saltum itu ya. Terus kemudian juga satu, kita mengetahui situasi di tempat sana, karena kita nggak tahu persis jadi kita mesti menanyakan terlebih dahulu bagaimana situasi di sana, apakah aman dan lain sebagainya. Dan kita harus selalu punya kontak dengan security, pejabat setempat, security lekat ya, pejabat setempat dan lain sebagainya. Terus kemudian juga kita harus selalu melakukan kegiatan diplomatik sesuai dengan arahan pimpinan. Jangan pernah lupa arahan pimpinan ya, dan juga memberikan laporan kepada pusat apa yang telah kita lakukan, karena pimpinan perlu tahu semua sepak terjang kita. Dan nggak boleh telat, pimpinan nggak boleh tahu dari orang lain. Boleh dibilang selalu pokoknya yang paling hangat. Pertama. Ya, A1. Itu A1. Jadi melakukan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan dan melaporkan hasil kegiatan itu. Terus kemudian aturan pemerintah setempat. Jangan kita lupakan, karena biar gimana kita hidup di negara orang yang aturannya beda dengan Indonesia. Jadi kita juga mesti ikuti gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang tentu saja sesuai semuanya dengan kodrat kita sebagai wanita. Inspiring banget dan sangat membuka wawasan. Wow, luar biasa. Matur nuwun. Rasa kenyang ya. Nah, Ibu, ini ada satu pertanyaan ya, tapi sebelum memulai ke sana, sebelum saya lupa, ketika Ibu bertugas di sana ada kerjasama antara Indonesia dengan Kolombia yang pernah Ibu tangani. Itu apa ya, Bu ya? Kerjasama Indonesia-Kolombia? Ya, ketika Ibu bertugas di sana. Dan apakah ketika Ibu kembali ke Indonesia,
kerjasama itu masih berjalan sekarang atau? Memang banyak sih ya kerjasama Indonesia Kolombia ya. Bu, singkat saja Bu, satu aja salah satunya apa tuh Bu? Iya, tadi kan yang penting-penting seperti yang kerjasama tentang pemberantasan perdagangan narkotika, ya itu tadi ya. Terus kemudian juga peningkatan hubungan bilateral RI Kolombia, terus kemudian kerjasama B2B tentang palma, karet dan lain sebagainya ya. Terus kemudian juga kerjasama pendidikan. Oh iya, pendidikan dan kekerasan perdagangan wanita itu Bu, yang Ibu pernah ceritakan. Oh, trafficking. Kebetulan Indonesia nggak pernah tentang trafficking, women trafficking ya, dengan yang Kolombia itu nggak ada kaitannya ya. Semuanya ini jadi gini Mbak Erin, banyak sekali kerjasama yang telah dilakukan, baik juga saya membawa kelompok pengusaha dari sana ke Indonesia dan membawa juga dari Indonesia ke sana dan lain sebagainya. Juga tahu nggak? Ini mungkin ada salah satu yang namanya GT Radial, Gajah Tunggal Ban. Ya, pada saat saya di sana dan terakhir sebelum saya meninggalkan, percaya nggak, ada 125 outlet dari GT Radial, 125 yang tersebar di seluruh Kolombia. Ya. Sampai sekarang? Sekarang saya nggak tahu sekarang seperti apa ya, tapi pasti sampai saya meninggalkan itu. Dan juga, iya, saya lebih mudah menemukan, can you imagine, saya lebih mudah menemukan toko yang menjual kerajinan tangan Indonesia dengan nama Kartosura, Gajah Wong dan lain sebagainya itu di sana, karena saya juga belajar. Coba sebentar. Saya belajar, anak saya kasih contekan. Saya juga belajar banyak. Hal ini saya lakukan based on ketika saya menjadi konsul jenderal RI di New York. Itu banyak kali dengan masyarakat Indonesianya yang sangat banyak dan bervariasi. Itu saya menangani 15 negara bagian ya di seluruh East Coast gitu ya, di mana mereka dengan segala macam hal, tadi termasuk juga Pak Ipung itu sebagai Saiful Hamid, nama resminya Saiful Hamid, itu adalah sahabat lama saya di sana. Kita suami sama dengan Pak Saiful Hamid ya. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, baik dengan masyarakat, baik dengan kelompok pengusaha, baik dengan Chambers of Commerce ya, dan Chambers, kalau kita kembali lagi bicara tentang hubungan dagang ya, hubungan dagang antara Indonesia Kolombia itu memang jauh banget dalam artian secara jarak ya, dan peraturan di sana INBIMA-nya itu tidak terlalu mudah, tidak terlalu mudah. Sehingga kita mesti betul-betul berusaha. Namun, banyak sekali barang-barang atau produk-produk Indonesia berada di Kolombia melalui Zara, butik, melalui Gap, melalui sepatu-sepatunya, ya, kayak Nike, Adidas dan lain sebagainya. Bahkan barang-barang elektronik kayak kulkas atau apa itu ada loh, merek nasional itu di sana ada. Sorry, saya membicarakan merek ya. Itu ada gitu di sana. Jadi bahkan boleh percaya boleh tidak, anak saya yang satu itu penggemar musik, yang satu arsitek, yang satu penggemar musik. Dia main bass. Dia bilang, "Bu, aku mau dibeliin bass gitar." Pergilah kita ke toko musik yang menjual alat-alat musik. Dan ketika dia memilih, saya mau yang ini, saya suka yang ini. Oke, beli. Setelah sampai rumah, dilihat made in Indonesia. Itu juga salah satu yang membuat saya bangga gitu. Jadi bahwa banyak barang-barang kita yang sampai ke sana itu tetapi jalurnya tidak resmi gitu loh. Bahkan juga seperti tuna kita itu sampai ke sana loh. Tuna melalui California gitu ya. Oke. Itu barang-barang. Kalau pariwisata, pariwisata gimana, Bu? Pariwisata. Paling ketika saya membawa rombongan, itu ada TEI kan ya, TEI, Trade Expo ya, itu adalah juga salah satu kesempatan di mana kita bisa membawa pengusaha-pengusaha sana selain untuk melakukan ajang bisnis dengan counterpartnya, juga membawa mereka untuk melihat betapa indahnya Indonesia gitu lah ya, dari sudut wisata. Juga melalui pertukaran pelajar seperti yang Mbak Amel tadi, itu juga karena selain jurnalis,
juga ada beberapa travel yang ikut serta di situ gitu loh. Jadi berusaha sangat banyak walaupun jarak jauh. Mereka agak sulit pada awalnya ketika kita mengajak mereka untuk berwisata. Tetapi ketika mereka sudah pernah ke sini, mereka akan berulang-ulang melakukan kembali. Bahkan mereka ada yang pergi hanya 2 minggu waktunya dan mereka hanya tinggal di Wakatobi. Wah. Atau mereka karena mereka senang sekali diving, mereka senang sekali bukan wisata yang sudah umum, jadi mereka yang customize gitu ya, mereka akan pergi, dia akan datangi ke tempat itu, dia akan datang ke Kalimantan, dia akan hai Mbak Diah tadi di Kalimantan, dia akan datang ke Sumatera, jadi gitu. Jadi mereka justru ingin hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh wisatawan-wisatawan yang mancanegara lain. Oke, Ibu. Satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Yunilawati. Silakan Mbak Yunilawati. Mbak Yunilawati, masih di sana? Oke, dari Sarah. Sarah? Iya. Oke, silakan Mbak Sarah. Ya, terima kasih Mbak Elin. Selamat siang Ibu. Saya mau tanya, saya pernah dengar ada satu kota perempuan, itu kota Cartagena kalau nggak salah ya Bu. Betul. Ibu sendiri pernah ke sana nggak? Dan itu situasinya kayak gimana? Karena katanya suaka perempuan di sana semua. Ini pasti kebanyakan baca aja nih kayak atau lihat filmnya Pablo nih kayaknya. Jadi ceritanya gini, kalau bicara kota perempuan itu memang betul di Cartagena. Jadi yang tadi saya ceritakan ada 800 keluarga yang diusir, itu sebagian dari perempuan-perempuan itu melarikan dirinya ke Cartagena. Mereka membentuk kelompok, organisasi, ya, dan institusi kecil-kecilan hanya perempuan saja. Hanya perempuan saja. Bahkan mereka membangun kampungnya hanya perempuan saja. Karena mereka suaminya tidak ada, ayahnya tidak ada, mereka kadang-kadang hanya dengan anak-anak kecil, tapi mereka harus bertahan hidup. Jadi ada mereka yang membuat anyaman bambu, mereka ada apa? Perempuan saja. Makanya kota itu disebut kota perempuan. Itu pada saat itu. Tetapi sekarang Cartagena itu merupakan tujuan wisata. Tujuan wisata. Kalau orang bilang itu kayak Bali. Indah Bali, tentu itu lebih indah Bali, tapi seperti Bali ya. Jadi Cartagena itu satu kota di pinggir dengan pantai yang indah, pasirnya bukan putih, hitam. Pasirnya hitam ya, ada Antigua de Ciudad atau kota tuanya yang bekas pertahanan pada saat perang, mereka masih tetap pelihara semua benteng-bentengnya dan lain sebagainya. Kota itu cantik. Kota itu menjadi tujuan wisata. Dan setiap akhir tahun, kapal di sana itu nggak akan kebagian hotel. Atau kalaupun kebagian hotel, mungkin harganya semalam bisa 3.000 atau 4.000. Ngapain? Sekarang sudah menjadi seperti itu. Jadi itu kota perempuan asalnya, tempat pelarian perempuan yang terusir. Wah, ini kalau diterusin nggak akan cukup waktunya nih, Bu. Seperti saya bilang di awal tadi, Ibu Nini itu selalu membawa cerita yang seru, cerita yang sangat padat, panjang, nggak kelar-kelar. Dan terima kasih banget ya Bu Nini. Ini kita akan, Bu Nini, halo? Ya, halo. Bu Nini, nanti Ibu Nini silakan pilih tiga penanya terbaik versi Farah dan 1 penanya terbaik versi Ibu, tapi 4 mendingan Ibu yang pilih sendiri aja ya Bu ya. Kenapa nggak Farah? 3 hadiah dari Farah dan 1 hadiah seperti yang Ibu janjikan. Itu Mbak Erin mungkin akan bantu. Oke, boleh. Akan bantu. Dua-dua. Dari Ibu 2, dari saya 2. Oke. Kasih tahu saya. Kalau dari versi Farah ini, penanyanya yang mendapatkan souvenir dari Farah ID adalah Bapak Bagas. Wow. Selamat Pak Dubes. Terima kasih. Oh, soalnya Pak Dubes selamat Pak Dubes. Terima kasih banyak. Ya, Pak Dubes selamat ya. Terus yang kedua adalah Sarah. Oke. Soalnya Sarah kayaknya harus banyak baca soal Kolombia ya Bu Edia. Nah, untuk yang 2 lagi dari Ibu Nini silakan. Oke, mungkin di situ ada saya tahu Liana itu pengen banget belajar
banyak sekali keinginan dia untuk belajar, cuman tadi kayaknya dia mengemukakannya kurang deh, kayaknya Liana. Oh iya, selamat ya Mbak Liana. Iya. Terus kemudian apa namanya? Ada satu lagi yang jauh-jauh dia ingin bergabung dia. Ya. Siapa? Dia ingin bergabung, mungkin yang dari Kalimantan kali ya? Siapa yang dari Kalimantan? Tadi Bu dari Bandung ya. Iya. Siapa tadi yang dari Kalimantan? Oh, dia ya tadi ya, dari Kalimantan. Dia dari Bunda, saya dia dari keluarga besar, tapi saya dia yang di Medan, bukan Mbak Dia Hasan Kalimantan. Saya dari Medan. Tapi ya tadi saya bertanya, Bunda. Dia Kalimantan nggak jadi bergabung, Bu. Oh, nggak jadi bergabung. Oh, oke. Ya dari Medan. Dia dari Medan. Sofonnya dari Farah ID. Oh, seperti ini. Wow, selamat ya. Bagas. Untuk yang saya sebutkan namanya bisa di kolom chat menuliskan alamatnya. Sementara, oh ya, Ibu Nini, untuk satu hadiah Kolombia siapa itu Ibu? Untuk satu hadiah Kolombia? Ya. Wah, saya coba deh, cap cip cup aja dari 4 itu siapa ya? Cap cip dari 4 itu siapa ya? Jadi 3 hadiah dari Farah ID, 1 hadiah dari Kolombia. Nah, yang satu itu siapa dari 4 orang ini? Gini ya, saya ini ada tenun ikat hasil karya suku Inca, yaitu dari Kolombia. Ini ya, nih. Jadi yang dapat siapa tuh? Machu Picchu. Banget. Hombimpah siapa ya ini ya? ini satu, terus udah kayak gitu, dan dengan ininya, dengan ini Kolombia. Ya, ini juga hasil karya indigenous people, suku Inca di sana ya. Dan saya sangat ya. Siapa ya? Bapak Bagas, Ibu Dia, Ibu Liana, atau Sarah? Ada 4 orang kan? Satu lagi. Bocor. Halo? Bagas, Dia, Pak Bagas, Mbak Dia, Mbak Sarah. Satu lagi Mbak. Orang itu kan kita yang Liana ya. Satu lagi Mbak Bagas, Dia, Liana, dan Sarah. Oke. Kalau kayak gitu, ini saya berikan kepada yang wanita aja deh. Kalau kayak gitu. Ya. Pak Bagas kan nggak pakai shawl ya? Nggak pakai shawl ya. Jadi ini saya kasihin yang Pak Dubes ini tak kasihin yang itu ya, yang perempuan-perempuan aja deh. Silakan. Kalau kayak gitu 3 perempuan itu saya kasih deh. Betul. Oh Setuju. my God, subhanallah. 3 perempuan itu saya beri ini deh. Jadi Saya beri. satu, 3-3-nya. Iya. 3 dapat dari Kolombia. Iya. Wah, keren. Nah, terus ini berarti penambahan pemenang lagi atau Enggak, 4 orang itu kan 3 dari 3 dari Farah. Farah Ya. 1 dari, jadi dianggap aja itu semuanya 4 gitu. Oh, gitu. Baik. Oke. Wah, beruntung banget deh. Saya dapat nggak, Bu? Oke, teman-teman, sahabat Farah semua, alhamdulillah yang tadinya 1 jam jadi panjang 1,5 jam. Itu karena tamu kita memang seseorang yang sangat enak untuk diajak ngobrol ya. Apalagi pembahasannya seru sekali. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, sahabat Farah dimanapun berada yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di acara Farah Talk di kesempatan berikutnya. Yang terdekat adalah hari Jumat pukul 2 siang. Pukul 2 siang hari Jumat ada pembahasan yang lebih seru lagi. Ikutin terus di farah.id. Selamat siang, Reni Erina alias Erin mengundurkan diri. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Erin. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Erin. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih. Salam buat keluarga. Terima kasih teman-teman. Mbak Liana juga, makasih. Terima kasih semuanya. Ibu Tri. Sama-sama, Mbak. Terima kasih Mbak Nini. Semuanya.